Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmadani Putri, NIM 19017108. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hakikat kerja manusia dan nilai sosialitas pada mata kuliah dasar-dasar filsafat. Kerja adalah wadah bagi pembentukan diri manusia dalam membangun dunianya. Bahkan, dapat dikatakan kehidupan manusia itu sendiri tercermin pada pekerjaan dan hasil-hasilnya. Tanpa kerja, manusia tidak dapat hidup dan dunia tidak akan terbentuk. Magnis menegaskan bahwa kerja memiliki 3 fungsi. Yang pertama, melalui kerja, manusia dapat menghasilkan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan fisiknya. Yang kedua, manusia mendapatkan status di dalam masyarakat. Yang ketiga, manusia dapat secara kreatif menciptakan dan mengembangkan dirinya. Yang pertama, kerja manusia dan kerja hewan. Perbedaan kerja manusia dan kerja hewan dapat dilihat seperti yang pertama, jenis energi yang dikerahkan. Hewan hanya bisa mengerahkan energi biofisik, walaupun sebenarnya hewan juga bisa mengerahkan energi psikis dan juga bisa dikatakan dengan tingkatan yang sangat primitif. Sedangkan manusia memiliki sebagian diri mereka yang mampu mengerahkan energi psikis dan mampu mengerahkan energi spiritual. Selanjutnya, hasil kerja. Hewan pada dasarnya hanya sekedar untuk keperluan sel survival dan spesialnya yang berupa gerak, pemenuhan makanan dan minuman, keturunan, dan membuat tempat berteduh. Sedangkan manusia lebih ke hal memenuhi kebutuhan psikisnya, seperti konsep menabung, mengumpulkan, dan memikirkan masa depan. Dorongan kerja. Dorongan kerja pada hewan bersumber dari naluri, sedangkan bagi manusia, bekerja adalah aktivitas yang bebas. Bebas karena manusia menentukan diri di dalamnya. Dalam bekerja, manusia tidak didorong oleh satu motif, melainkan oleh sehimpunan motif yang rumit dan kompleks. Selanjutnya, makna kerja. Manusia diberikan makna terhadap kerja dan kinerjanya, sedangkan hewan tidak, karena kapasitas kemampuan manusia secara kualitatif lebih tinggi daripada hewan. Yang kedua, dua elemen kerja. Ada 2 elemen penting yang disebutkan sebagai kerja atau pekerjaan. Kedua elemen itu adalah elemen subjek dan objek. Yang dimaksud dengan elemen subjek adalah potensi atau kekuatan yang melekat di diri manusia yang meliputi pikiran, keinginan, hati, kebebasan, kehendak, dan kemampuan. Sedangkan elemen objek adalah sarana pendukung untuk merealisasikan pikiran, rencana, serta kehendaknya. Selain elemen subjek, manusia membutuhkan sarana pendukung untuk merealisasikan pikiran, kemampuan, dan rencananya. Jadi, elemen ini merupakan materi seperti sarana yang digunakan dalam bekerja. Yang C adalah peran istimewa tangan. Tangan yang bersifat personal dan sosial. Tangan merupakan instrumen yang bersifat pribadi. Tangan dapat menjadi instrumen merealisasikan kebebasan bagi seorang individu. Selain bersifat personal, tangan juga bersifat sosial yang menghubungkan manusia dengan manusia lain secara bebas. Contohnya, yang ada di dalam diri atau lingkungan sekitar, seperti halnya tangan yang sangat dipergunakan untuk hal-hal seperti menulis, dan di lingkungan sekitar tangan sangat digunakan dalam keadaan seperti gotong royong. Tangan sangat bermanfaat bagi setiap masyarakat dikarenakan dibutuhkan dalam kehidupan. Materi selanjutnya adalah nilai sosialitas manusia. Yang pertama, ada keterbukaan. Keterbukaan merupakan sikap yang sangat penting. Manusia hanya benar-benar menjadi diri sendiri sepanjang dia membuka dan menyatukan diri dengan sesama. Keterbukaan memiliki 2 sisi yang dibedakan satu dengan yang lainnya. Kedua sisi itu adalah keterbukaan kepada yang lain dan terbuka bagi yang lain. Terbuka kepada yang lain bersifat aktif, sedangkan terbuka bagi yang lain bersifat lebih pasif. Yang kedua adalah tanggung jawab. Aktivitas hidup manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak hanya menerima, namun juga memberi. Artinya, orang tidak bisa hidup dengan hanya menerima, melainkan juga dengan memberi. Memberi merupakan ungkapan tanggung jawab sosial terhadap orang lain. Ini merupakan tugas luhur sebagai manusia. Tanggung jawab itu termuat dalam kesadaran akan merasa wajib untuk mengakui kebebasan setiap pribadi untuk hidup dan bertumbuh menurut keunikannya dan budaya yang dimilikinya. Contohnya, saya harus mencoba bertanggung jawab untuk hal-hal yang sederhana seperti bertanggung jawab mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya adalah solidaritas. Hiller menempatkan solidaritas sebagai satu sikap yang sebenarnya dalam masyarakat. Solidaritas merupakan cara melihat realitas dan menerima orang lain, bahkan terlibat dalam dunia.
Prinsip solidaritas adalah suatu prinsip hidup yang paling dekat dengan pengalaman hidup bersama. Dalam komunitas, solidaritas dapat dilihat sebagai prinsip yang mempersatukan setiap orang menurut tingkat partisipasinya. Solidaritas mekanistik terjadi dalam ranah di mana hubungan didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok semata. Solidaritas personalitas adalah solidaritas yang mengatasi kepentingan keseluruhan dan kepentingan individu. Selanjutnya ada kepercayaan. Kepercayaan di sini tidak dimaksudkan dalam arti religius, suatu keyakinan yang bersifat vertikal, melainkan dalam arti humanis yang bersifat horizontal. Mempercayai orang lain memuat 3 hal. Yang pertama, percaya pada perkataan orang lain. Yang kedua, percaya terkait dengan kesediaan mengakui orang lain. Sedangkan yang ketiga, kepercayaan terkait dengan sikap keterbukaan. Contohnya, dasar kepercayaan terhadap orang lain adalah sikap terbuka. Artinya, supaya orang percaya pada orang lain, ia harus pertama-tama membuka diri terhadap orang lain. Selanjutnya, yang terakhir adalah keadilan. Dalam relasi sosial, keadilan merupakan nilai lain yang tidak bisa dilupakan. Makna keadilan selalu terkait dengan orang lain. Merujuk pengertian sederhana yang diberikan oleh Kiefer-Tetz, keadilan berarti memberikan apa yang menjadi hak orang. Sikap adil tidak hanya terkait dengan pemberian hak, melainkan juga pengakuan atas nilai-nilai mendasar yang melekat di dalam diri seseorang, seperti keunikan, pikiran, inspirasi, serta segala kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya. Selain itu, sikap adil juga terkait dengan penghindaran diri dari kewenang-wenangan. Orang yang adil adalah orang yang tidak bertindak sewenang-wenang. Contohnya, saya harus berbuat adil terlebih dahulu pada diri sendiri, baru mencoba pada orang lain. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.